Ini katanya X mau diblokir nih. Dulu Kenapa? Twitter kan namanya, Twitter ya. sekarang jadi X. Kenapa diblokir? Karena ada XXX. Oh, karena kata Elon Musk mereka mau membiarkan konten porno ya. Di Kan situ. jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan. Konten porno tuh kayak apa sih, bro? Konten porno itu ada gambar, Aha. ada video, Teks. ada teks juga ada. Teks mungkin ya. Dulu kan kita ini Aro itu. Lagi kan udah tahu namanya X. Iya. Kalau yang memang semi, Iya. Y. Rootnya Y kan. Tapi maksudnya gini loh. Apa ya solusinya tuh blokir gitu kan. kalau gue sih ngelihatnya ya, ngapain sih Kominfo mikirin itu? Kan yang lebih penting blokir judi online. Iya. Itu jauh lebih. Kita kan juga sering report nih judi online nih gini-gini, Iya. bantu loh. Kalau kita disclaimer dulu ya. Kita Iya. konten ini bukan berarti kita pro pornografi. Kita juga anti. Enggak, kita pelaku. Kita nggak ada hubungannya dengan pornografi itu, tapi gaya solusi apa-apa diblokir itu loh. Iya. Telegram juga diancam. Karena Telegram Untuk diblokir. paling cuek katanya. Nggak peduli dia. Jadi Telegram nih dikirimin pesen lewat Telegram juga. Mungkin ya, sama Kominfo. Diancam. Mungkin gitu. Maksudnya, lu banyak konten porno di Telegram nih. Lu hapus nggak? Di Facebook juga ada. Hapus semuanya gua. Iya. Jangan gitu. Ingat nggak BBM dulu? Iya. MMS aja juga ada yang porno. Gua ada grup WA. Nah, Ngomongnya soal itu terus. soal Enggak, maksudnya kadang-kadang bercandanya agak Iya. ke porno-pornoan. Apa yang mau Gua pengen diblokir? ngaduin tuh ke Kominfo. oh iya, Biar apanya? diblokir grup WA itu. Oh iya, adminnya mau lo laporin. Iya. Adminnya gua goblok. Lu teman sendiri. Bukan, maksudnya gini loh. Gua tuh kemarin tuh gua mengumpamakan kejadian itu dengan kecelakaan lalu lintas. Ketika Iya. ada orang sembarangan naik motor atau naik kendaraan, tabrakan jebret, kok jalan rayanya yang ditutup? Harusnya kan ada edukasi bagaimana berlalu lintas yang baik, Iya. bagaimana menghormati pejalan kaki atau pengguna jalan yang lain dan seterusnya. Iya. Kalau gue sih ngelihat gini ya, bro. Ini kan ya udah terbuka ya semua ya. Artinya lo mau akses pornografi mau ditutup dari Twitter, nongol di tempat lain. Udah agak susah. Kominfo tuh berpikirnya bukan cuma sekedar membatasi aksesnya, Iya. tetapi juga bagaimana misalnya mengedukasi penggunanya, mereka masuk ke sekolah-sekolah misalnya. Betul. Jadi sasarannya kan anak-anak di bawah umur ini kan. Iya. Sekarang gini, kalau kita daftar di X atau di Twitter dulu itu kan selalu ditanya usianya. Nah, Banyak orang-orang di bawah umur yang memalsukan kelahirannya supaya bisa masuk. Iya, Ngerti nggak maksud iya, gua? iya. Nah, itu kan berarti bukan masalah platformnya. iya. Kan di handphone itu ada namanya parenting gate ya. Nah. Jadi lo bisa menggunakan fitur ini untuk membatasi akses anak-anak. Termasuk YouTube juga. Iya. Kalau dia memang katakan masih kayak anak gua masih 11, 12 tahun, dia ikutnya itu kategorinya YouTube Kids. Jadi tontonnya kartun mulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pengguna X itu kan sekitar 20 sampai 25 juta pengguna X di Indonesia. Itu masuk kategori pengguna medsos yang kecerdasannya di atas rata-rata atau tingkat pendidikannya itu ada tuh. Nomor 1 tuh, kalau dia nomor 2 tuh X ya. TikTok paling bawah. Ada pengguna TikTok tuh level pendidikannya paling bawah. Artinya sebenarnya secara statistik pengguna untuk pengguna Twitter atau X sendiri itu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuannya, gaya kritik dan kritisnya itu jauh lebih, sebut saja jauh lebih akademis lah dibanding mungkin pengguna yang lain. Iya. Artinya ketika TikTok membuat itu kan nggak akun umum yang bisa melihat, akun istilahnya X Blue. X yang punya centang biru dan berbayar dan lumayan mahal. Artinya untuk mengakses fitur dewasa itu, setidaknya dia pertama punya uang, ya kan, untuk nge-register itu. Selain itu juga cukup umur, ya kan gitu. Dan ini kan syaratnya, ini kan belum berlaku kan. Syarat untuk menjadi kontributor pornografinya, kan yang gue baca itu nggak mudah. Oh, jadi ada ya? Ada. Kontributor pornografi. Iya, makanya disebut film dewasa itu kan pasarnya memang sudah dewasa. Kalau orang dewasa nonton film dewasa, masalahnya apa kan gitu. Iya, Itu kalau kita bicara dari sisi platformnya ya. Nah,
Kalau dari Kominfo, kayaknya dia memang cari viralnya aja deh nih. Nah, gue sih ya ngelihat kita kan punya undang-undang dulu yang Udah banyak banget. Iya, undang-undang anti pornografi dan lain-lain. Tapi memang Kominfo sebagai lembaga ini penting untuk berpikir lebih luas lah. Jangan kayak ini ada pornografi di X, tutup, ini tutup, ini tutup. Iya, bahwa itu problem. Nah, tapi kan nanti ada banyak platform lain. Betul. Yang kita susah juga ngebatasi. Di IG aja ada. Terus terang ya, di IG itu ada. Kita nggak nongol aja disajikan. Tobrut. Itu kan dengan topnya di... Gue nggak pernah tuh. Akunnya apa? Gue nggak tahu tuh kalau di IG. Kita itu enggak. Asal kita akun kita sudah dewasa, otomatis IG itu apa namanya? Menjanjikan. Algoritmanya pasti mensuggest lah gitu. Oh, oke. IG ada. Facebook baru aja kejadian soal pornografi kan? Kenapa? Iya sama, ada ibu-ibu muda kemudian Iya, melakukan hal tidak senonoh dengan anak kandung yang masih kecil Iya, itu. iya, Itu iya. kan itu Facebook. Itu Facebook. Oke. Telegram udah pasti ada. WhatsApp aja ada kanalnya kan. Lu tahu kan WhatsApp itu punya kanal. Jadi ada di WhatsApp itu kanal-kanal. Searching aja di situ. Itu juga ada. Lu, Apa mau lu hafal banget lu? Loh, Gua tertib gila lu, gua lu mah ini ya settingannya pengajian waktu mana? azan Waktu apa? azan gitu. Biar gue bisa mengingatkan lu kok. Dan ngingetin Denny juga kan gitu. Maksudnya itu kan gitu. Nah, artinya apa? Ketika Kominfo punya solusi untuk memblokir, itu kalau gua menyebutnya kan kita bisa beranalisa. Manisnya bahwa Kominfo ini nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nggak tahu dia. Nggak tahu yang terjadi. Gimana solusinya dia nggak tahu. Kalau Jadi gaya misalnya preman aja. tutup gitu ya. Tutup. Menkominfo itu nanti diprotes sama bawahan-bawahannya. Karena Mereka juga akses. loh, staf-stafnya itu akses dalam rangka mendalami. Oh. Boleh dong. Iya kan, harus dilihat dulu, diteliti dulu. Iya, Kan nih pemainnya siapa, kan gitu. Loh, untuk memitigasi sebuah persoalan harus dia tahu. tahu dulu kontennya seperti gitu apa. kan. Wah, ini ukurannya segini misalnya. Ukuran filmnya kan ada 16.29 kayak gitu-gitu kan ada kan gitu. Ada 69 juga ukurannya kan. Ada. Maksudnya dilihat untuk dipelajari sehingga bisa mengambil kesimpulan Bahwa ini pornografi. Pornografi tutup aja Pak. Yang itu, yang ini jangan. Oh. Namanya kan kalau cukup bisa membuat hiburan, bekerja kan nggak apa-apa. Tapi memang gini sih ya. Ini kan dilematis ya. Lo Kominfo misalnya kalau reaksioner kayak gitu. Ya kita akan kerepotan juga bahwa kita akhirnya terisolasi lah. Iya kan? Nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini karena semua ya resiko dari sebuah keterbukaan informasi, resiko kita mengadopsi banyak platform. Salah satu resikonya ini. Menurut gua sensor yang paling bagus tuh ya dari pengguna. Iya kan? Sensor yang paling bagus dari pengguna. Lo misalnya anak lo, dia lo biarkan, lo udah sensor handphonenya, udah apa, dia pakai handphone temennya, dan lain-lain. Nah karena itu menurut gue penting ini Kominfo bertanggung jawab untuk memberikan edukasi bagi orang tua, pengguna. Betul. Kayak anak gua. Kenapa? Kalau dia susah dibilangin, gua ajak nonton sinetron Hidayah. Nah, apalagi ada film sekarang. Apa itu? Neraka. Wah, apa tuh? Siksa kubur. Siksa kubur. Wah, itu Kominfo tuh penting. Itu mau dibuat lagi yang kedua. Apa? Yang main khusus anak-anak motor. Apa? Zigzag kubur. Menurut gua sih, apalagi sekarang ini Kominfo seolah-olah nyuruh pindah aja. Mau gue blokir lu. Oh, ada situs baru, ada platform baru apa? Elo. Punyanya Elo? Bukan, jadi katanya nih ada platform baru yang disiapkan. Gue nggak tahu. Kominfo udah bilang itu bukan buatan dia. Iya, bukan buatan dia. Tapi barangkali platform itu disiapkan. Kalau lo mau pindah ke platform ini, gitulah. Iya, atau suruh cari lain. Gini, ini gue cerita gue ya. Gue 2008, 2009, gue register Twitter. Gue register cuman karena gue pengen follow waktu itu Tom Cruise. Tom Cruise itu ada kejadian kecelakaan. Terima kasih lo di follow. Bukan lo kan Tommy Lebang. Nah, jadi gini ceritanya. Ada kejadian kecelakaan. Gue pengen kecelakaan Tom Cruise atau bukan.
Dan berita itu sudah nyebar di Twitter waktu itu. Gue baca-baca situs. Lo penasaran? Nah, gue penasaran. Gue register, gue daftar. Gue daftar karena Twitter itu internasional. Cepat banget berita. Dan bener gue dapat di situ. Sekarang kalau ada tadi misalnya ya pemerintah menyarankan, taruhlah buatan lokal tadi. Entah siapa yang buat itu, Ela Elo. Dia siapa yang sudah register di situ? Kalau gue sih ngelihat, gue dapat berita apa di situ? Kalau dia memang platformnya bagus, ya nanti juga kan orang akan pakai sendiri. Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah ditutup ini, nanti orang pakai sendiri. Kebayang nggak? Kalau pengguna Twitter Indonesia yang jumlahnya 20 juta itu, pengguna X itu, register di aplikasi lokal, ya kan? Kita nih, register di situ. Lalu tiba-tiba Elon Musk juga register di situ. Dia cuma kalau tweet kan atau X kan, kalau tweet kan nge-tweet. Kalau Elo kan ngelo, ya kan? Dia lagi ngelo, maksudnya. Misalnya namanya Elo ya. Dia lagi ngelo, dia bilang gini, kalian barisan sakit hati ya, gimana kita? Dibilang kalau gue ngelihat gini ya, sebetulnya kayak sekarang ini kan yang juga penting untuk diperhatikan sama Kominfo itu judi online, bro. Lo denger kan kemarin ada anggota DPR bilang, gimana? Itu anggota DPR dari Demokrat ngomong bahwa ini ada salah satu orang Kominfo atau karyawan pegawai Kominfo yang menjadi backing atau melindungi situs-situs judi online. Gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Yang namanya Santoso apa dari Demokrat tuh yang ngomong tuh. Nah, kalau memang ini serius, ini kan masalahnya sudah serius. Situs pornografi iya serius, tapi situs judi online ini lebih serius. Karena apa? Karena sudah menghabiskan 600 triliun putarannya. Gila. Bro. Gila, itu buat IKN cukup itu. Makanya kenapa tidak itu jadi modal IKN? Daripada dia nantang-nantang pengguna X dengan pengen blokir. Nah, kemarin kok itu bagus ya. Soal itu bagus. Daripada lu ngurusin X yang kayak gitu, mendingan judi online judi online aja diberantas. Kalau gua malah punya asumsi beda. Gua kemarin keliling di X itu kira-kira rata-rata bilang gini, sampai ada hashtag tolak blokir X. Itu rata-rata netizen tuh mencuitkan gini. Sekarang lu cari-cari alasan, gitu nih, kata netizen kepada pemerintah untuk memblokir X karena kekritisan pengguna X. Bukan cuma masalah politik kan, yang lain kan kritis. Banyak kasus-kasus besar bermula dari X kan. Banyak kasus besar dibongkar oleh netizen di X ya. Di X, satu itu. Kedua, berapa banyak lembaga pemerintah yang menggantungkan kecepatan informasi lewat X. Ada satu yang paling ditunggu, BMKG. Itu kan cepet banget. Oh iya, karena X itu kan karena teks ya. Iya, jadi kita teks jadi gampang ringan gitu loh distribusinya. Dan yang kedua barangkali kayaknya ada sebel juga. Lo kemarin Elon Musk datang ke sini, ke Bali, foto bareng menteri-menteri, bro. Bagus banget. Lalu menteri kita sih berharap, wah Elon Musk bakal investasi nih. Oh iya dong. Ternyata investasi 30 miliar rupiah dengan karyawan 3 orang. Banyakan karyawan gua di akrilik. Betul. 30 miliar, sementara gaji dia aja berapa 700 triliun ya? Iya. Itu ibaratnya ya itu. Mungkin gara-gara itu, kayak merasa ditampar sama Elon gitu loh. Oh gitu, tampar balik dengan blokir. Ditampar balik dengan mungkin. Iya mungkin. Ya orang kan berasumsi bisa dong, karena kita cari apa melogika maksud pemerintah mau blokir X itu susah juga. Sebenarnya gini deh, mungkin karena Elon tiba-tiba ngomong secara terbuka. Gue boleh aja kok konten-konten dewasa masuk gitu. Padahal di platform-platform lain itu ada konten dewasa, tapi ngomongnya nggak terbuka kan. Kalau tadi lo bilang di IG di mana, kan kalau kita tracking ada juga, ketemu juga kan. Jadi mereka nggak ngomong, Elon Musk ngomong. Akhirnya nih ngomong. Blokir gitu loh. Dengan apa gayanya Elon Musk kita tahu kan, orang kaya sedikit arogan itu mungkin membuat cemas juga. Nah, di tesis gua waktu gua ngambil jurusan komunikasi politik khusus X dan X itu yang berjudul Antara Demokrasi dan juga Sosial Media, itu ditemukan fakta. Apa tuh? Bahwa ternyata Indonesia ini kalau nggak salah negara kelima sebagai pengguna X terbesar. Pengguna X terbesar itu kita negara kelima. Artinya apa? Buat Elon kita ini pasar. Dan
biasanya sosial media yang sedang dirundung, sebut saja labanya kurang banyak, dia akan membuka peluang-peluang baru terdiri dari 2 ini, yaitu kalau nggak judi online, 3, game, diantaranya ada pornografi. Kalau ini dipermudah di sebuah sosial media, biasanya sahamnya akan naik. Bisa jadi, karena gue dengar X ini agak turun begitu dipegang oleh Elon Musk. Oh, harganya jadi dia mau naikkan lagi. Nah, dengan adanya pornografi itu, dengan logika yang 3 genre dimasukkan ke sosial media ini akan jadi jauh lebih kenceng itu, masuk akal. Ya kalau gitu. gini ya, kalau lo hobi pornografi, nggak harus kemudian Twitter itu misalnya diblokir, dia akan cari-cari tempat lain. Tetangga gua hobi pornografi, nggak bisa nonton langsung, ngintip. Naik ke meja, ngintip, gitu loh. Orang, ya kan kemarin tetangga lo. Lo yang korbannya. Kampret. Pantesan tetangga gua sekarang masuk rumah sakit. Dia ngintip terlalu dekat. Kecipratan. Iya, kecipratan. Orang gua lagi minum, dia ngintip, ya gua siram lah. Nggak, artinya bahwa orang yang otaknya udah kotor, lo mau blokir kayak apa juga akan nyari-nyari celah kemana-mana. Selalu ada jalan untuk judi online, main game, sama pornografi. Terus ada apa tuh? Ada aplikasi apa yang bisa apa sih? Micet atau apa? Iya. Nah itu kan juga banyak jualan kan? Betul. Jualan apa? Mie ayam. Karena micet. Iya. Micet adalah mie goreng. Oh, micet adalah tempat chattingnya para penjual mie ayam. Nah, itu kan? Iya. Terus nggak ditutup tuh sama Kominfo? Ya karena mie ayam kan mie ayam kampus, jadi bermasalah. Ya harusnya ditutup. Lo kok pada ketawa sih? Lo pada pengguna ya? Harusnya memang ditutup. Tapi kan lihat, micet dan Goto itu bersekutu. Untuk Gojek dan micet bersekutu. untuk Gocet nantinya jadinya. Ya nggak tahu. Ini kan platform. nggak maksud gua. Itu tapi kan yang disalahin bukan micetnya. terus ada Tinder. Wah, Tinder ya? iya Tinder. Itu obvious sih kalau itu Tinder itu memang. Ya Artinya platform apapun. karena nggak ada orang ngomongin politik di Tinder. Nggak ada orang ngomongin politik, apalagi sampai kemudian mengkritik pemerintah di micet. Nggak ada kerjaan. Ada ngomongin di micet, ngomongin kritik, ngomongin pemilu, nggak laku. Makanya nggak jadi perhatian. Makanya micet kan itu apa demokratis kan, semuanya open. Ber-BO. Kita dipelototin sama Pak Budi Ari loh.